Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali join atau buat kalian yang sudah sering join. Baik Anda di Surabaya, di Jakarta, di Palangka, dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita game, terlebih dahulu kita ngapain dulu guys? Ya, kita akan yel-yel dulu. Siap? Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau berdiri sama-sama yuk. Semuanya kita mau berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Tepuk tangan sama-sama yuk. Semuanya tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau smile sama-sama. Ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman
Tuhan Yesus kita dong. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau berangkat firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu ini. Dan kita tahu dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Sama-sama katakan, singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama angkat tangan, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Ya Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini, we believe that you are here. Sama-sama katakan, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir. Yes God. Di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Dengan angkat tangan, katakan sekali lagi Tuhan hadir. Yes God, kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini saat kami berada saat ini Tuhan. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Anak-anak Joy, saat ini kita semua mau angkat tangan karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dekat dengan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, thank you Jesus. Semuanya buka suara, katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kita mau belajar sama-sama katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Semua katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Engkau hadir sedekat dengan udara yang kami hidup ya Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, semua anak-anak Joy yang siap katakan amin. Oke, games kita kali ini adalah masing-masing akan menyusun gelas ini menjadi menara yang paling tinggi.
Oke, mari langsung aja kita mulai. Siap? Siap? Baik. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Baiklah, siapa yang akan menyusun menara paling tinggi itulah pemenangnya, guys. Ya, pemenangnya adalah sebelah kanan saya. Yeay. Nah, game ini boleh teman-teman coba di rumah karena game ini sangat seru sekali. Halo semuanya, welcome back to Joy Kids online service kita. Hey, sebelumnya Miss mau tanya dulu, siapa yang suka jalan-jalan? Wah, pasti semua kita. Apalagi nih, ini bulan Desember yang momennya sebentar lagi school holiday, everybody kayak semuanya pada holiday, entah itu jalan-jalan kemana aja. Kalau kalian juga yang tinggal saat ini mungkin di kota-kota, pasti kalian juga suka ngelihat gedung-gedung yang tinggi, yang setuju katanya yes. Nah, tahu nggak, gedung-gedung tinggi ini biasanya orang selalu kayak kepengin foto karena ada beberapa gedung yang juga paling tinggi sebumi ini katanya. Yang pertama yaitu gedungnya Burj Khalifa di Dubai yang katanya lantainya sampai 163. Wow, kayak levelnya mungkin kayak bingung sendiri gitu ya. Liftnya waktu kita mau pencet ke lantai sampai bisa ke 163. Yang kedua juga ada KL Tower yang tingginya juga lumayan nih, 679 meter yang katanya 110-an something lantai. Levelnya banyak banget. Ada Shanghai Tower juga, ada yang namanya juga di Mekah, Mekah Clock Royal Tower. Terus ada juga Ping An International Financial Center yang ada di China, Shenzhen. Nah, berarti ada beberapa gedung yang super megah, super tinggi dan pastinya kita langsung wondering, kok bisa ya setinggi itu ada angin pun nggak roboh, kok bisa bangunannya tetap lurus kenceng ke atas dan bener-bener bisa dinaikin segitu banyak orang. Tentunya kalau gedungnya tinggi pasti butuh yang namanya fondasi atau dasar bangunan yang harus kokoh. Yang setuju katanya yes. Yang apa? Yes, yang kuat atau kokoh. Pastinya dong ya. Nah, kalau kita ngelihat gedung yang tinggi, kita pasti langsung wondering tentang fondasi atau gedung dasarnya itu harus yang kuat. Jadi waktu kena angin sekalipun atau mungkin kalau hari-hari ini kita ngelihat ada banyak banjir ya kan, ada juga mungkin kita ngelihat badai dan lain sebagainya, pasti dong supaya nggak roboh gedung itu harus kuat fondasinya. Nah, kita kalau ngomongin tentang bangunan, kita juga mau bilang nih tentang membangun rumah. Ada yang katanya bilang gini, nah, orang yang mendengar perkataanku ini dan menurutinya sama seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Ini yang Alkitab katakan, pada waktu hujan turun dan air banjir itu datang serta angin kencang kayak memukul rumah itu katanya tidak akan roboh. Sebab telah dibangun di atas batu. Dan orang yang mendengar perkataanku ini tetapi tidak menurutinya, ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Di atas apa? Pasir. Berarti kalau di atas pasir, pada waktu hujan turun, air banjir datang dan serta angin kencang memukul rumah itu pasti roboh. Dan kerusakannya hebat sekali. Nah, berarti di Alkitab ini Tuhan itu mau kasih kita illustration, perumpamaan untuk ngajarin setiap kita bahwa kehidupan kita itu seperti kayak membangun rumah. Sama-sama katakan, membangun rumah. Rumah itu seperti hidup kita. Nah, kan tadi dibilang kalau membangun sesuatu pasti butuh yang namanya fondasi atau dasar. Yang setuju kata yes. Nah, itu seperti kayak apa yang kita lakukan sehari-hari. Lalu dibilang setelah membangun rumah pasti akan ada yang namanya angin kencang ataupun badai. Nah, itu adalah seperti ilustrasinya masalah yang datang ke
ke kehidupan kita. Entah itu mungkin kita lagi sakit, atau mungkin ada yang people mock us, entah itu mungkin teman yang baru kenal, ataupun orang-orang yang mungkin kayak nggak suka sama kita, ataupun saat kita itu takut, ataupun saat kita itu harusnya belajar, gimana kalau skip aja ya, atau cheat aja. Itu yang dinamakan badai. Dan ada juga pembangun yang bijaksana, dalam arti seperti ilustrasi adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Waktu dengar, they listen and they do it. Sama-sama katakan do it, 2, 3, do it. Tetapi ada juga yang dikatakan pembangun bodoh. Orang yang sudah dengerin firman, yang udah barusan aja kita bacain, ya kan, salah satu ayat, dengerin firman tapi nggak melakukannya. Itu yang dibilang pembangun bodoh. Nah, kita harus paham bahwa bangunan-bangunan, entah itu rumah apalagi bangunan megah yang ada di dunia ini, tingkat kerumitannya itu pasti luar biasa. Dan kalau kita tahu mungkin membangunnya mereka itu kira-kira apa cuman butuh 1 minggu ya? Nggak mungkin, bener nggak? 1 bulan bisa jadi. Nggak mungkin juga. 1 tahun. Kayaknya agak berat. Bisa mungkin bertahun-tahun. Nah, kalau kita tahu ada bangunan-bangunan yang megah banget, pasti mereka punya kerumitan sendiri-sendiri. Yang unik, yang mungkin juga mereka setiap kali membangun gedung ini punya kerumitannya sendiri. Entah tanahnya kenapa, anginnya gimana. Yang di sini mungkin ada halangan atau tantangan tersebut. Pasti kita langsung mikir, iya juga ya. Ternyata waktu ngebangun sebuah gedung, seorang entah itu sipilnya yang hitung, arsiteknya yang mungkin lagi ngedesain, mereka kira-kira waktu proses ngebangun ini kira-kira mereka ada kesulitannya nggak sih? Pasti dong, bener nggak sih? Entah itu mungkin ternyata, kalau dibikin kayak gini kayaknya ternyata mataharinya nggak enak nih, udaranya kurang enak nih. Atau mungkin tanahnya kayaknya kok kurang gimana, jadi kita harus rubah. Pasti ada perubahan atau mungkin kegagalan kecil-kecil dalam proses membangunnya. Yang setuju kata yes. Dan mungkin juga, bisa selesai nih dalam 5 tahun. Atau mungkin 7 tahun, ternyata bisa-bisa molor lebih jauh lagi. Entah itu mungkin karena ada banjir lah, mungkin lagi ada angin kencang banget, jadi mungkin proyeknya harus diberhentikan sementara dan lain sebagainya. Sampai bikin proyeknya itu terlambat dari due date-nya, yang setuju kata yes. Nah, berarti kita tahu ada mungkin banyak kegagalan atau challenge yang mereka hadapin nih pada saat mereka membangun. Nah, bedanya adalah waktu kehidupan kita dengan Tuhan, Tuhan itu nggak pernah gagal, bahkan juga mungkin yang kelihatannya belum dijawab sekalipun, bukan berarti Tuhan itu terlambat menjawab, yang setuju kata yes. Karena mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Nah, itu adalah bedanya. Makanya oleh sebab itu kehidupan kita itu perlu selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaannya. Tentunya dong, walaupun kita mungkin sekarang masih umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tapi pasti kita udah mikirin tentang masa depan. Yang setuju kata yes. Entah itu mau jadi YouTuber kek, atau entah kita kepingin ada profesi tertentu, mau jadi fotografer, atau mau jadi content creator, atau apapun itu. Dan hari ini kalau kita punya planning for our future, kita juga harus ingat nih, kita penting banget untuk mendengarkan suara Tuhan, yang setuju kata yes. Karena apa? Kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, kenapa sih kok kita harus melibatkan Tuhan? Karena ini, Tuhan itu selalu memiliki a beautiful plan untuk setiap kita. Bahkan Tuhan katanya kasih kita penuh dengan harapan untuk setiap orang. Termasuk juga setiap kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita penting banget untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang kita buat. Kita perlu berdoa, kita perlu minta tuntunan Tuhan because I believe in God's best design. Mari kita sama-sama ucapkan 2, 3. I believe in God's best design. Dan berikutnya bersikap positif dalam menghadapi perubahan.
Kalau tadi mungkin challenge-nya waktu kita ngebangun gedung yang tinggi, pasti ada kerumitannya sendiri dibandingkan dengan mungkin gedung yang sebelumnya, nggak apa-apa, yang ini mungkin jadi something is wrong. Dan kita perlu tahu, kita dalam hidup kita kalau ada perubahan, entah itu mungkin kita naik kelas, entah mungkin gurunya berganti, ataupun mungkin kita pindah rumah, pindah sekolah. Kalau kita menghadapi event perubahan dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa mungkin Tuhan tuh mau ngingetin kita, langitnya itu nggak selalu cerah. Mungkin kadang ada hujan, season ini banyak sekali hujan, hampir setiap hari. Atau mungkin bahkan ada banjir dikit. Kehidupan yang mungkin nggak selalu berjalan dengan rencana kita, tapi kita harus paham. Hey, terus kita dengerin, karena Tuhan itu selalu, sekali lagi, memberikan desain yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Nah, berarti kita harus paham yang pertama, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, dan yang kedua, bersikap positif dalam menghadapi perubahan. Jadi, kalau misalnya nih dalam sekolah kita menghadapi kesulitan dalam belajar, kita bisa berdoa, minta hikmat Tuhan. Tuhan, aku mau belajar, kiranya Tuhan sertai supaya apa yang aku baca bisa aku ingat. Supaya apa yang aku baca, aku bisa mengerti. Yang setuju katakan yes. Dan mungkin kalau saat bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, ketika kita ada konflik dengan teman di sekolah, entah itu di les-lesan, kita juga belajar untuk mengampuni dan cari solusi yang baik. Kalaupun misalnya di season di mana kita harus mengambil keputusan, walaupun kita mungkin usianya sangat muda, masih sangat muda, kita juga bisa berdoa dan minta petunjuk Tuhan, supaya mereka juga memberikan pertimbangan yang baik dan buruknya keputusan tersebut. Setiap dampak apa yang kira-kira bisa ditimbulkan waktu kita ngambil decision A, decision B, or C. Yang setuju katakan yes. Mari kita semuanya belajar, dan kalau orang tua mungkin juga dengar, mari kita juga terus tuntun anak-anak kita supaya mereka bisa belajar untuk berdoa dan minta petunjuk Tuhan sendiri, supaya sekali lagi anak-anak setiap kita, juga kawan-kawan kita bisa tahu yang mana yang baik, yang mana yang kurang baik. Dan terus kita mau merenungkan firman Tuhan, listen to God's words, dan kita belajar dari contoh Alkitab ini. Kalau kita ngebangun rumah itu seperti fondasi kehidupan kita, harus dibangun di atas batu, bukan di atas pasir. Supaya waktu ada challenge datang, kita bisa tetap kuat. Karena kita percaya, I believe in God's best design. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Super kebenaran kita hari ini adalah I believe in God's best design. Ayat penuntun Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Or in English 7 verse 24 until 27. Sebagai ayat hafalan kita, Yeremia 29 ayat 11. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Or in English, Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami, dan kami sangat bersyukur Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian ibadah kita hari ini. Ingat, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang diberkati lewat ibadah-ibadah kita. Dan sampai jumpa minggu depan, bye-bye.